Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok topologi bus akan sedikit menjelaskan tentang topologi bus yang sudah kami buat. Untuk nama anggotanya, yang pertama itu ada Saya Kesara Bani Putra sebagai network designer. Saya Nicholas Lampau Santoso sebagai project manager. Saya Muhammad Hibani Batul Raffi sebagai network technician. dan saya Morentan Nova Miftah sebagai network designer. Dan saya Fatal Talfo sebagai network designer. Dan saya Fadil Amar Zuhair sebagai network technician. Selanjutnya, untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Akmal Adi Saputra. Kepadanya dipersilakan. Definisi topologi bus. Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan di mana semua perangkat atau node dalam jaringan terhubung ke satu kabel utama yang disebut bus atau backbone. Data yang dikirim oleh sebuah perangkat akan menyusuri kabel utama tersebut dan dapat diterima oleh semua perangkat lain dalam jaringan. Untuk kelebihannya bisa dibacakan oleh Iban. Untuk kelebihannya itu pertama efisiensi biaya. Membutuhkan kabel lebih sedikit dibandingkan topologi lainnya seperti topologi star. Instalasi lebih murah karena tidak membutuhkan perangkat tambahan seperti hub atau switch untuk semua node. Dua, itu mudah diimplementasikan, desain dan pengaturan sederhana. Mudah diinstal dan diperluas dengan perangkat tambahan selama ada titik koneksi pada kabel utama. Ketiga, itu cocok untuk jaringan kecil. Ideal untuk jaringan dengan jumlah perangkat terbatas karena lalu lintas data rendah. Selanjutnya kekurangan dibacakan oleh Fadil. Dan untuk kekurangannya itu pertama, rentan terhadap gangguan. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu atau mati. Gangguan pada kabel dapat sulit dideteksi. Kedua, performa menurun. Dengan bertambahnya perangkat, kinerja jaringan menurun seiring bertambahnya jumlah perangkat. Karena semua perangkat berbagi satu jalur komunikasi. Ketiga, keamanan data rendah. Data yang dikirim melalui kabel dapat diakses oleh semua perangkat jaringan, membuatnya kurang aman. Keempat, kesulitan troubleshooting. Ketika terjadi masalah, sulit menentukan perangkat atau segmen mana yang bermasalah. Kelima, terbatas pada panjang kabel. Jarak antara perangkat terbatas panjang kabel dan memerlukan repeater jika jarak terlalu jauh. Jadi di sini ada alat yang digunakan dari topologi bus kami. Ada 3 switch, keduanya ada 3 router, ketiganya ada 4 PC, keempatnya ada 2 laptop, kelimanya ada kabel stack 9, dan keenam ada kabel serial DCE 2. Dan ada hasil dari topologi bus kami. Cara kerja komputer di setiap area atau office room terhubung ke switch lokal. 2, ada router gateway menghubungkan jaringan antar gedung atau segmen melalui jalur utama atau backbone. 3, ada data dari satu area ke area lain melewati switch lokal diteruskan ke router, lalu ke router tujuan, dan akhirnya ke switch area penerima. Proses data dikirim dari perangkat ke switch lokal, lalu ke router terdekat. Router menentukan jalur terbaik ke router tujuan. 3, ada data diteruskan ke switch tujuan dan akhirnya sampai ke perangkat. Selanjutnya itu ada konfigurasi PC dan laptop. Nah, setiap PC atau laptop itu menggunakan IP statistik, di mana IP address-nya itu ada 192.168.1.3. Selanjutnya subnet max-nya itu 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, untuk IP configuration-nya kita juga pakai statistik. IP V6 configuration-nya kita pakai statistik.
Selanjutnya itu ada konfigurasi IP pada routernya. Nah, setiap router itu menggunakan IP kelas A, di mana IP v4 address-nya itu 10.0.0.2, subnet mask-nya 255.0.0.0. Selanjutnya itu TX ring limitnya itu 10. Nah, kami juga menggunakan konfigurasi protokol router, di mana menggunakan dua konfigurasi protokol router. Yang pertama itu ada IGRP, selanjutnya itu ada konfigurasi RIP. Selanjutnya untuk mengecek konektivitas jaringan menggunakan printing ping. Nah, untuk lebih jelasnya bakal saya jelasin hasil proyek yang telah kami buat. Nah, tugas kami itu membuat topologi bus. Di sini kami sudah membuatnya, ini desainnya. Nah, dari segi desain itu kami menggunakan 3 buah bangunan, di mana ada bangunan 1 dengan 2 kamar, di bangunan 2 juga ada 2 kamar, dan bangunan 3 juga ada 2 kamar, dan 1 ruang tamu. Nah, di bangunan 1 itu kami menggunakan 1 router, 1 switch, 2 PC. Di bangunan 2 kami menggunakan 1 router, 1 switch, dan 2 laptop. Dan di bangunan 3 kami menggunakan 1 router, 1 switch, dan 2 laptop. Nah, di sini saya bakal jelasin IP-IP apa aja yang digunakan oleh topologi kami ini di proyek kami. Nah, di bangunan 1 itu kami menggunakan IP kelas A untuk PC-nya. Di sini ada 192.168.1.3. Ini juga ada titik yang 22. Nah, untuk ini kami menggunakan gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, di routernya itu kami menggunakan IP kelas A yaitu 10.0.0.2, dan di router satunya nih sama, masih kelas A juga yaitu 10.0.3. Nah, dari router 1 ke router 2 itu kami menggunakan kelas A juga, tetapi menggunakan IP-nya 11 awalnya. 0.1. Nah, untuk kita ini saya bakal liatin dalaman dari PC-nya, dari semua perangkatnya. Di sini di PC 1 itu IP-nya tuh ini, subnetnya ini, default gateway ini. Di laptop juga hampir sama. IP-nya, subnet mask-nya, default gateway-nya. Nah, tadi kami juga sudah, teman saya udah bilang kami menggunakan IP statik dari setiap perangkat yang ada, jadi bukan DHCP ya. Nah, ini saya bakal liatin dari dalaman routernya. Di sini yang tadi ada IP-nya ini, subnet mask-nya, yang mana itu ada di serial. Kalau flash internet itu untuk ke switch dan ke PC-nya. Nah, di sini saya bakal menjelaskan atau memperlihatkan kalau konfigurasi antar routernya itu terhubung dengan baik, di mana tadi teman saya dijelasin menggunakan 2 konfigurasi protokol. Nah, untuk melihatnya itu kita tinggal menggunakan perintah show IP protokol. Nah, sini udah keluar routing protokol IGRP, berarti sukses konfigurasi protokol IGRP-nya. Dan ini routing protokol RIP-nya udah keluar. Berarti berhasil. Berarti konfigurasi protokol antar router itu berhasil. Nah, untuk memperlihatkan bagaimana keberhasilan konektivitasnya, saya bakal mencoba mengirim pesan antar PC dari PC 1 ke PC 0. Oh, bentar. Ini successful. Dari
Ini saya bakal coba ngirim pesan dari antar bangunan dari PC 0 ke laptop 1. Nah, ini sukses dari PC 0 ke laptop 1. Coba dari bangunan 1 ke bangunan 3, PC 0 ke PC 2, sukses. Coba untuk mengirim pesan antar router. Router 0 dari router 0 bangunan 1 ke router 1 bangunan 2. Ini juga sukses. Nah, untuk lebih jelasan lagi, saya bakal coba menggunakan perintah ping di command prompt. Sini ping 192.8.1.3. Nah, di sini saya mau memperlihatkan bagaimana konektivitas itu dari laptop 0 ke PC 1 apakah berhasil atau gagal. Nah, sini terlihat dari konektivitas dari PC dari laptop 0 ke PC 1 itu berhasil, di mana send 4, retrieve 4, dan loss-nya gagalnya 0. Nah, coba dari laptop 0 ke router. Nah, konektivitas dari laptop 0 ke router juga berhasil, di mana 4, dan salahnya itu 0. Nah, di sini saya juga bakal memperlihatkan simulasi dari topologi yang telah kami kerjakan. Nah, di sini harus dari PC 1 mengirim pesan ke PC 0 apakah berhasil. Oh, nah ini dari router 1 ke router dari 0 ke 1 itu berhasil kirim pesannya. Nah, PC 1 mengirimkan pesan ke PC 0 juga berhasil nih, successful. Nah, ini juga salah satu kekurangan topologi bus, di mana semakin banyak perangkat yang digunakan, itu bakal mengurangi kecepatan penggunaannya. Jadi lumayan lama pengiriman pesannya. Nah, dari PC 0 ke laptop 1 itu berhasil. Nah, dari PC 0 ke PC 2 juga itu udah berhasil. Nah, itu udah sukses semua. PC 0 ke laptop 1 sukses, laptop 0 ke PC 3 sukses. Jadi ini hasil dari kerja kelompok kami, di mana kami mencoba mensimulasikan topologi bus menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dibacakan kesimpulan oleh Nicholas. Kesimpulan dari topologi bus adalah jenis topologi jaringan yang sederhana dan ekonomis, di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus. Topologi ini cocok untuk jaringan kecil dengan jumlah perangkat terbatas, karena instalasinya mudah dan hemat biaya. Namun, topologi ini memiliki banyak keterbatasan seperti sulitnya troubleshooting, penurunan kinerja saat lalu lintas tinggi, dan ketergantungan kepada kabel utama. Karena kekurangan ini, topologi bus kurang cocok untuk jaringan skala besar dan jarang digunakan pada sistem modern yang lebih mengutamakan topologi seperti star atau mesh yang lebih stabil dan handal. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.